efek positif corona. Yang pertama, tempat wisata menjadi sepi. Jadi, kalian bisa ke destinasi beberapa wisata menarik tanpa harus terganggu ketika akan selfie dengan banyaknya kerumunan orang di belakang kalian. Kedua, mengurangi macet di jalan. Jalan raya banyak yang biasanya dilalui banyak kendaraan menjadi sepi. Kalian bisa push up, kalian bisa sit up, kalian bisa baring, bahkan kalian bisa tidur di jalan raya dengan gratis dan tanpa gangguan. Ketiga, tiket pesawat turun. Mendadak, pemerintah menurunkan tiket pesawat menjadi diskon sampai 50%. Jadi kalian bisa ke beberapa destinasi yang kalian inginkan dengan harga yang sangat murah. Tentunya jangan lupa pakai masker ya. Yang keempat, banyak promo hotel di mana-mana. Yang biasanya mungkin kalian mau booking resort dengan harga 2 juta, sekarang banyak yang harganya dipotong jadi 800.000, jadi 700.000. Jadi kalian bisa nginap di hotel mewah dengan harga murah. Dan yang terakhir, komunitas gibah ibu-ibu komplek berkurang. Yang biasanya berkumpul rame-rame di depan rumah untuk bergibah, sekarang pada takut keluar rumah, takut bersalaman, dan takut bersentuhan. Itu bisa mengurangi dosa kalian dan membuka peluang besar untuk kalian masuk ke surga. Awalnya aku pikir virus corona nggak bakalan masuk ke Indonesia. Sampai aku berpikir corona ini banyak memberikan keuntungan buat aku. Dan juga mungkin buat kalian. Banyak beberapa keuntungan mungkin yang bisa aku dapat. Pas itu virus COVID-19 belum masuk ke Indonesia. Itu lagi parah-parahnya mewabah di Wuhan, Cina dan sekitarnya. Belum sampai di Indonesia. Dan aku ikut-ikutan jualan masker. Nggak banyak untungnya. Modal dapat harga memang sudah tinggi. Mungkin karena sudah dari tangan ke tangan, dari calok ke calok. Dengan modal 200.000, aku ngejual masker di harga 220 sampai 230.000. Aku dan teman-teman menghadapi berita virus corona dengan sangat amat bahagia. Kini keadaannya mulai memburuk. Virus corona sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan kotaku saat ini, kota Batam, sudah ada yang meninggal dunia karena virus corona. Di sini aku mulai ketakutan. Apakah virus ini bakalan segera berakhir atau tidak sama sekali? Orang-orang Batam mulai panik, bahkan bukan di Batam, bahkan di seluruh Indonesia. Banyak yang nyetok bahan makanan banyak-banyak sampai supermarket kosong, nyetok-nyetok hand sanitizer, nyari masker susahnya minta ampun, dan dokter-dokter mulai berguguran karena tanpa APD yang lengkap mereka menangani pasien virus corona sehingga akhirnya mereka terinfeksi dan gugur satu persatu. Keadaan di sini semakin memburuk dan aku mulai ketakutan karena penularan virus corona itu sangat cepat. Dan yang lebih menakutkannya lagi setelah aku membaca artikel-artikel dari website yang terpercaya atau media yang terpercaya bahwa virus corona ini sangat cepat menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya. Dan lebih bahayanya lagi, kita yang menularkan tidak mengetahui kalau kita terinfeksi. Ketika kita terinfeksi virus corona, kehidupan kita itu sisanya tinggal 50%. Kalau gagal, kita bakalan meninggal dunia. Tapi kalau sembuh, paru-paru kita sudah rusak dan otomatis hidup kita tinggal separuh. Itu mengerikan. Pemerintah sudah mengarahkan dan menganjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk self-distancing dan mengkarantina diri selama 14 hari biar kita tahu apakah kita terkena penyakit ini atau tidak. Di saat Malaysia dan Singapura sudah lockdown dan mewajibkan warganya untuk mengkarantina diri selama 14 hari, kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi di Indonesia. Teman-teman masih dengan santainya mabar bareng, nongkrong di warung kopi bareng, tanpa
tanpa memperdulikan bahwasanya kalian juga bisa terinfeksi COVID-19. Hidup dan mati kita memang di tangan Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dan pasrah dengan keadaan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus itu terkena di diri kita. Yang pertama, rajin cuci tangan yang benar memakai sabun. Dan stop sering-sering memakai ini, hand sanitizer. Karena ada petugas medis dan rumah sakit yang lebih membutuhkan ini daripada kalian. Lagian, sering-sering memakai ini di tangan kalian, ini hanya akan bikin tangan kalian jadi rusak dan kering. Lebih baik kalian menyimpan sabun di dalam botol kecil, lalu kalian cuci tangan kalian sesering mungkin di air yang mengalir. Yang kedua, hindari keramaian. Pengen makan enak, pengen membeli sesuatu, cukup delivery aja. Kalian di rumah aja. Yang ketiga, stop menimbun masker, menimbun hand sanitizer, atau ikut-ikutan menjual, karena saat ini rumah sakit dan petugas medis benar-benar sedang susah mendapatkan alat-alat seperti itu. Mereka lebih membutuhkan daripada kita. Kalau kalian tahu ada yang jualan atau ada yang nyetok, cukup share saja. Siapa yang membutuhkan silahkan. Jangan ikut-ikutan menjual dengan mengambil keuntungan. Aku benar-benar menyesal sudah melakukan itu kemarin, dan aku harap teman-teman bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah selama 14 hari, biar kita semua tahu siapa aja yang sudah terinfeksi, dan yang sudah terinfeksi bisa segera ditangani oleh mereka yang berkompeten. Maka dari itu, mari sama-sama kita mengikuti anjuran pemerintah untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Jangan ngeyel, ikuti saja. Semoga kita semua selalu dilindungi dan sehat selalu.